Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala habibina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma allimna ya ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita belajar bersama mengenal sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal manusia terbaik, mengenal manusia yang paling sempurna yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Sebelumnya kita sudah banyak membahas mengenai bagaimana ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana rambutnya, bagaimana cara berjalannya, bagaimana sisiran rambutnya. Nah, dan kita sudah jelaskan sebagian dari ciri fisik maupun secara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita akan menjelaskan mengenai perlengkapan atau peralatan perang yang pernah digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang pertama kita akan menjelaskan mengenai pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pedang yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam buku ini, buku Syama'il Muhammadiyah atau Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, beliau mencantumkan beberapa hadis atau riwayat yang menjelaskan mengenai pedang Rasulullah SAW, dan akan kita jelaskan juga setelah itu mengenai pakaian besi, baju besi dan helm perang yang digunakan oleh Nabi SAW. Dan sekarang kita akan mulai menjelaskan mengenai pedang Rasulullah SAW. Di dalam buku ini Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala mencantumkan beberapa hadis yang maknanya tidak berjauhan. Artinya beliau menjelaskan mengenai pegangan pedang Nabi SAW itu ujungnya terbuat dari perak. Yang pertama adalah sebagaimana yang diberikan Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan haddatsana Muhammad bin Bashar. Ibnu Bashar meriwayatkan, menceritakan kepada kami, qala, beliau mengatakan haddatsana Wahb bin Jarir. Wahab bin Jarir menceritakan kepada kami, qala haddatsana abi. Kemudian Wahab bin Jarir mengatakan bahwa ayahnya yaitu Jarir menceritakan kepadanya. Kemudian an Qatadah, dari Qatadah, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas berkata, kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddah. Qabi'ah itu artinya adalah yang terdapat di ujung pegangan pedang. Jadi kalau misalnya pedang itu ada pegangannya, yang dipegang sini, yang paling ujung itu ada namanya qabi'ah, artinya semacam pengganjal paling ujung biar tidak lepas pedangnya, seperti itu. Anas mengatakan bahwa ujung pegangan pedang Nabi SAW itu terbuat dari perak. Ini adalah hadis yang pertama yang dicantumkan di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Kemudian hadis berikutnya, Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala mengatakan dari riwayat yang berbeda, yaitu dari Muhammad bin Bashar, kemudian Mu'ad bin Hisham. Ini berbeda. Kemudian Mu'ad bin Hisham mengatakan haddatsani abi. Abi, ayahku menceritakan kepadaku, an Qatadah an Sa'id bin Abil Hasan, dari Sa'id ibni Abil Hasan. Ya, tadi yang hadis pertama tadi dari Anas bin Malik, sekarang dari Sa'id bin Abil Hasan. Sa'id bin Abil Hasan mengatakan, kanat
qabi'atu sayfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min fiddah. Nah, bahwa ujung pegangan pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbuat dari perak. Jadi meskipun hadis ini adalah hadis mursal, ya, artinya karena Sa'id bin Abil Hasan ini bukan seorang sahabi, bukan seorang sahabat Nabi, jadi dia hadisnya namanya mursal atau tidak nyampe kepada Nabi SAW. Namun ini sebagai penguat bahwa penguat hadis yang pertama yang tadi yang kita jelaskan, bahwa ujung pegangan pedang Nabi SAW itu terbuat dari perak. Artinya tidak ada masalah dalam sisi maknanya. Kemudian hadis berikutnya, meskipun hadisnya tidak, sanadnya tidak sabit atau tidak tidak kuat, tapi maknanya juga hampir sama. Walaupun ada kata di sini yang hampir tidak tepat gitu. Jadi ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau mencantumkan juga di dalam kitab ini, kitab Syama'il Muhammadiyah, dari Abu Ja'far Muhammad bin Sadran al-Basri, kemudian dari Talib bin Hujairin an Hudin wa huwa ibnu Abdullah bin Sa'ad, kemudian dari kakeknya dari Sa'ad, beliau mengatakan dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki Mekah pada hari penaklukan. Wa ala sayfihi dhahabun wa fiddah. Sementara di pedangnya itu bagian atasnya, bagian pegangannya terdapat emas dan perak. Nah, hadis ini sebenarnya tidak kuat sanad-sanadnya, sehingga tidak bisa dijadikan rujukan. Apalagi di situ terdapat kata dhahab, emas. Jadi hampir bertolak belakang dengan hadis-hadis yang lain. Nah, emas ini kan sebaiknya digunakan untuk perhiasan. Kemudian hadis yang berikutnya dari Muhammad bin Syuja'in al-Baghdadi, kemudian dari Abu Ubaidah al-Haddad, kemudian dari Utsman bin Sa'id, kemudian dari Ibnu Sirin, beliau mengatakan sana'atu sayfi ala sayfi Samurah Ibnu Jundub. Aku membuat pedangku, Ibnu Sirin mengatakan aku membuat pedangku ala sayfi Samurah, seperti pedang Samurah bin Jundub. Wa za'ama Samurah annahu sana'a sayfahu ala sayfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana Hanafiyan. Kemudian Samurah mengklaim bahwa dia membuat pedangnya itu sama seperti pedang Rasulullah SAW yang terbuat dari Hanafiyah, maksudnya buatan orang-orang Abu Hanifah, buatan orang Hanifah. Dan hadis ini juga menjelaskan bahwa pedang Nabi SAW itu terbuat dari atau hasil karya dari orang-orang Abu Hanifah. Namun hadis ini sanad-sanadnya lemah. Intinya dari materi ini, dari beberapa hadis yang kita jelaskan adalah bahwa hadis yang pertama tidak ada masalah bahwa ujung pedang Nabi yang digunakan oleh Nabi SAW itu terbuat dari perak. Ini yang perlu kita perhatikan, bahwa Nabi SAW dengan segala kemuliaan dan segala kekuatan dan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi SAW, padahal beliau adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, jika dia berdoa langsung diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kalau misalnya terjadi perang, kemudian Nabi tidak mau perang, tinggal berdoa saja gitu, tinggal lapor, tinggal mengadu ke Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semuanya selesai. Namun beliau tidak demikian, tapi beliau tetap mencari
sebabnya, artinya tetap berusaha. Jadi tidak serta-merta ketika terjadi suatu masalah langsung berdoa, langsung mengadu sama Allah. Jadi beliau usahakan dulu. Kalau sudah tidak sanggup nanti baru berdoa, seperti itu. Artinya berdoa cuman tetap ada usaha. Seperti halnya yang akan kita bahas pada materi berikutnya, yaitu mengenai baju perang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segala kekuatan yang beliau miliki, dengan segala bantuan malaikat kalau beliau mau, kemudian dengan segala kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala, jika beliau mau, kemudian dengan segala doa yang kalau dia mau itu semuanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikabulkan. Kalau dia berdoa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun tetap saja Rasulullah SAW menggunakan pedang, menggunakan baju besi atau baju perang yang terbuat dari besi. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan Nabi SAW itu memiliki 7 baju besi atau 7 baju besi, 7 baju perang yang terbuat dari besi. Bahkan ada nama-namanya gitu. Jadi ada nama-namanya, sampai namanya juga ada, nama baju perang Nabi SAW. Yang pertama ada namanya Dzulfudul. Nah, Dzulfudul ini adalah salah satu baju besi yang digunakan oleh Nabi SAW, yang inilah yang digadaikan oleh Nabi SAW kepada orang Yahudi, yaitu Abu Syaham al-Yahudi. Karena ketika itu Nabi SAW tidak punya apa-apa, sehingga dia butuh makanan, butuh gandum untuk dimakan, untuk kebutuhan pokok, sehingga dia menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi. Ya. Kemudian ada namanya lagi Datul Wishah, kemudian ada Datul Hawashi, As-Sa'diyah, wa Fiddah, wal Batra, wal Khirnaqa. Ini adalah beberapa nama dari baju perang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memakainya sampai 2 lapis. Nah, dan ini tidak bukan sesuatu yang bertentangan. Nabi memakainya bisa sampai 2 lapis. Padahal Nabi SAW adalah orang yang paling bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Kalau misalnya terjadi peperangan, Nabi tinggal bertawakal saja tanpa ada usaha pun, harusnya dengan segala mukjizat yang beliau miliki, itu semuanya sudah tidak perlu perang gitu. Tidak perlu ada pertumpahan darah gitu. Tidak ada perlu lagi adu pedang dan seterusnya. Tidak ada perlu duel dan seterusnya. Tidak ada yang luka. Tapi inilah seorang Nabi SAW yang menjadi contoh yang terbaik bagi umatnya dan bagi siapapun. Dengan segala kelebihan dan kekuatan yang beliau miliki, beliau juga tetap ikut berperang. Nah, jadi padahal dia sangat bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun dia tetap melakukan usaha untuk menjaga kaum muslimin, untuk berperang demi kehormatan kaum muslimin. Nah, inilah yang sebenarnya dikatakan tawakal. Jadi tawakal itu bukan berarti harus semacam berserah atau semacam pasrah gitu, bukan. Jadi tawakal itu memang pasrah kepada Allah, cuman bukan diam saja gitu. Namun harus ada usaha, harus ada tindakan sebagai sebab. Kita itu kalau benar-benar bertawakal harus ada usahanya gitu. Itu yang dinamakan tawakal. Jadi tawakal itu bukan tanpa usaha sama sekali. Dengan menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita tetap berusaha. Inilah yang dinamakan sebagai tawakal yang sesungguhnya. Jadi mengenai penjelasan
pakaian besi Nabi SAW atau pakaian perang yang terbuat dari besi yang digunakan oleh Nabi SAW. Ada beberapa riwayat yang akan kita jelaskan yang dicantumkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Syama'il Muhammadiyah ini. Adapun yang pertama mengenai penjelasan baju perang atau baju besi Nabi SAW adalah dari Abu Sa'id Abdullah bin Sa'id Al-Ashaj, kemudian dari Yunus bin Bukair, kemudian dari Muhammad bin Ishaq, dari Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Zubair, kemudian dari ayahnya, kemudian dari kakeknya Abdullah bin Zubair, kemudian dari Zubair bin Awam, dari kakeknya lagi. Qala kana 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin dir'ani. Jadi Zubair bin Awam radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud, pada hari perang Uhud, beliau menggunakan dua baju perang yang terbuat dari besi. Fanahadha ila as-sakhra, fanahadha ila as-sakhrah, falam yastati'. Kemudian dia pengen bangun ketika itu di gurun. Falam yastati', dan dia tidak sanggup. Fa'aq'ada Talhata tahta, sehingga dia pun menyuruh Talha untuk duduk di bawahnya. Wasa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bangkit. Hatta stawa 'ala as-sakhrah, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di atas yang lain, artinya lebih tinggi karena dia di bawahnya ada Talha. Qala Zubair bin Awam radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu aujaba Talha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Talha wajib. Maksudnya wajib di sini adalah wajib masuk surga karena dia sudah mengorbankan dirinya untuk dijadikan sebagai tangga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi ketika terjadi perang Uhud, di mana kaum muslimin ketika itu kalah. Sehingga kaum muslimin pun mulai bersedih, hampir putus asa karena tersebar kabar bahwa Nabi SAW telah dibunuh oleh kafir Quraisy. Jadi untuk memotivasi para sahabatnya, untuk memotivasi kaum muslimin ketika itu biar lebih semangat berperang, maka beliau pun menampakkan dirinya. Jadi sehingga untuk meyakinkan para sahabatnya bahwa dia masih hidup dan masih siap untuk berperang. Nah, inilah yang terjadi ketika itu, sehingga pasukan kaum muslimin itu kocar-kacir sempat terjadi seperti itu. Jadi sempat kocar-kacir karena tersebar berita bahwa Nabi SAW itu sudah dibunuh. Nah, jadi untuk meyakinkan para sahabatnya, Nabi pun SAW menampakkan dirinya, biar sahabatnya semakin yakin beliau masih hidup. Karena ketika itu kan semuanya pakai pakaian perang, jadi tidak bisa mengenali mana Nabi, mana bukan, mana teman, mana misalnya sahabat ini sahabat itu. Jadi temannya pun sampai Nabi itu pun dikira sudah meninggal ya karena semuanya pakai baju perang hampir sama, semuanya pakai helm perang. Jadi tidak bisa dideteksi dengan mudah. Makanya untuk meyakinkan para sahabat bahwa Nabi itu masih hidup, dia pun menaiki tubuh Talha sehingga para sahabat yang lainnya pun melihatnya. Dan mereka yakin bahwa Nabi SAW hidup, sehingga mereka tidak putus asa. Itulah yang terjadi sekilas tentang perang Uhud, di mana ketika itu adalah perang yang pertama kali kekalahan pertama kali yang dialami oleh para sahabat, yang dialami oleh kaum muslimin. Sebelumnya ketika perang Badar, Nabi dan para sahabatnya menang. Namun ketika di perang Uhud karena terjadi
ketidakpatuhan terhadap Nabi SAW. Jadi ketika itu strategi dalam perang Uhud itu sebagian ada yang ditaruh di bukit untuk memanah. Untuk memanah, fokus memanah, jangan turun, perintah Nabi jangan turun apapun terjadi. Sebelum selesai perang dan sebelum ada perintah berikut dari Nabi SAW. Namun ketika kafir Quraisy, ketika itu mereka sempat mundur, tapi justru untuk menyusun strategi. Sehingga pemanah, para sahabat yang ada di bukit rumah namanya, di bukit pemanah itu, mengira bahwa kaum Quraisy itu sudah kalah, sudah pulang. Jadi sehingga harta rampasan itu pun tertinggal banyak sekali, mereka pun turun, kemudian mereka lalai. Ternyata pasukan Khalid bin Walid itu muter balik dia. Sementara pasukan pemanah itu sudah turun, nggak ada lagi, akhirnya mereka dengan mudahnya menyerang. Akhirnya disitulah terjadi gempuran yang sangat dahsyat dari kafir Quraisy yang menghantam kaum muslimin, sehingga menjadikan kaum muslimin yang awalnya sudah kelihatan menang, tapi menjadi kalah. Inilah yang terjadi ketika itu, sampai para sahabat pun sudah banyak yang luka, banyak yang terbunuh, kemudian Nabi SAW dikabarkan sudah dibunuh dan seterusnya, sehingga sahabat sudah hampir putus asa dengan Nabi SAW memperlihatkan dirinya di kalangan sahabat, sehingga mereka itu pun semakin termotivasi bahwa Nabi SAW masih hidup, bukan terbunuh seperti yang tersebar beritanya. Kemudian yang perlu kita perhatikan dalam kejadian perang ini adalah bahwa Nabi ketika itu menggunakan dua baju perang, dan itu berlapis dan itu tidak ada pertentangan sama sekali. Jadi seorang Nabi saja, seorang manusia yang terbaik, yang manusia yang paling bertawakal, paling bertakwa, paling kuat, paling hebat di muka bumi ini, tetap saja ikut berperang, tetap saja menggunakan pedang, tetap saja menggunakan baju besi, menggunakan baju perang. Artinya tidak petantang-petenteng gitu istilahnya. Jadi tetap saja melakukan usaha yang sewajarnya seperti itu. Kemudian hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala mengenai baju besi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Muhammad ibnu Abi Umar, dari Muhammad bin Abi Umar, kemudian dari Sufyan bin Uyainah, kemudian dari Yazid bin Khusaifah, kemudian dari Sa'id bin Yazid. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana alaihi yauma Uhudin dir'ani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hari perang Uhud, beliau menggunakan dua baju perang terbuat dari besi. Qad dhahara bainahuma. Kelihatan bajunya. Ini adalah penjelasan bahwa Nabi SAW itu ketika perang menggunakan baju perang. Artinya ketika misalnya seorang sekuat apapun seorang muslim, sehebat apapun dia, artinya bukan berarti harus tawakal gitu, bukan berarti harus petantang-petenteng tanpa menggunakan baju. Lihatlah seorang Nabi SAW, beliau adalah contoh terbaik bagi siapapun, tetap menggunakan baju perang, artinya tetap melakukan sebuah usaha untuk menjaga dirinya. Artinya bukan mentang-mentang kita hebat terus harus nggak takut sama sekali, bukan harus meremehkan kita, bukan berarti harus meremehkan seperti itu. Jadi tetap harus ada usaha. Nah,
kalau misalnya ketika terjadi peperangan, kaum muslimin tidak ambil usaha, mereka yakin hidup dalam perang itu adalah kalau menang dia bawa pulang ghanimah, harta rampasan, kalau dia mati, ya mati syahid, masuk surga. Jadi bukan berarti meskipun ganjarannya seperti itu, tetap harus ada usaha. Jadi tidak serta-merta meremehkan. Cuman hanya bawa pedang tanpa pakai baju perang dan seterusnya. Kalau enggak ya kasihan pasukan yang lain. Misalnya kalau ada banyak orang seperti itu, nanti mudah dikalahkan. Akhirnya kalah, ya akhirnya bisa tersiksa kaum pasukan yang lainnya. Kemudian Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala mencantumkan beberapa riwayat dalam kitab ini, kitab Syama'il Muhammadiyah ini, penjelasan mengenai khawdah namanya, atau mighfar. Nah, mighfar itu artinya adalah penutup kepala ketika perang atau helmnya. Helm yang digunakan oleh orang yang berperang. Kalau bahasa Arab namanya mighfar atau khawdah. Adapun hadis yang menjelaskan ini, yang pertama adalah dari Qutaibah bin Sa'id. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Qutaibah bin Sa'id, kemudian dari Malik bin Anas, kemudian dari Ibnu Syihab, kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa alaihi mighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki Mekah, beliau menggunakan mighfar. Mighfar itu adalah helm perang. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepada Nabi, ada yang mengatakan kepada Nabi, hada ibnu Khatal muta'alliqun bi astaril Ka'bah, faqala uqtuluh. Kemudian ada yang mengatakan ketika Nabi sampai di Mekah, ketika itu ada yang mengatakan kepada Nabi, ini ibnu Khatal namanya. Muta'alliqun bi astaril Ka'bah, dia bergelantungan di kain Ka'bah. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan uqtuluh, bunuhlah dia. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah pada hari penaklukan Mekah, beliau menggunakan helm. Ini adalah poin penting yang perlu kita jelaskan di sini. Artinya seorang nabi juga tetap selain bertawakal juga melakukan sebuah usaha untuk melindungi dirinya dari serangan lawan, serangan musuh ketika perang. Jadi meskipun ada hadis yang lain yang menjelaskan bahwa Nabi SAW ketika memasuki Mekah, annahu sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah yaumal fathi wa alaihi imamah sauda. Nabi SAW ketika memasuki Mekah pada hari penaklukan Mekah, wa alaihi imamah sauda. Beliau menggunakan imamah atau kalau bahasa Indonesianya ya seperti kerudung orang yang digunakan orang Arab, tapi khusus laki-laki gitu loh, atau serban gitu, tapi dipakai di kepala. Serban yang berwarna hitam. Jadi ini sebenarnya tidak ada sama sekali pertentangan antara, ada yang mengatakan Nabi itu, Anas bin Malik mengatakan bahwa Nabi SAW ketika memasuki Mekah beliau menggunakan helm perang. Kemudian ada riwayat yang lain mengatakan bahwa Nabi SAW ketika memasuki Mekah itu menggunakan imamah hitam. Ini tidak bertentangan. Bisa saja Nabi SAW memakai helm perang itu dilapis gitu. Jadi memakai imamah dulu baru helm perang. Itu helm perang kan, nggak ada masalah gitu. Atau Nabi memakai helm perang terus kemudian melepasnya, kemudian memakai imamahnya. Jadi tidak ada pertentangan. Faqila lahu hada ibnu Khatal muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Ini adalah ibnu Khatal yang bergelantungan di
kain Ka'bah. Nah, dalam riwayat yang lain yang mengatakan bahwa ini adalah Ibnu Khattal bergelantungan di kain Ka'bah, itu adalah Sa'id bin Hurais radhiyallahu anhu. Sa'id bin Hurais mengatakan, "Ya Rasulullah, itu Ibnu Khattal bergelantungan di kain Ka'bah." Nah, Ibnu Khattal ini adalah salah seorang yang dibolehkan oleh Nabi SAW untuk membunuhnya pada hari penaklukan Mekah. Beliau memerintahkan dimanapun mendapati Ibnu Khattal ini, baik itu di tanah haram maupun di tanah halal, maksud di luar tanah haram, boleh dibunuh. Dan bahkan diperintahkan oleh Nabi SAW. Kenapa sampai demikian? Nabi memerintahkan untuk membunuh Ibnu Khattal ini karena beliau sebelumnya pernah Islam. Nah, pernah Islam, kemudian memiliki pembantu Muslim, pembantu Islam juga yang sudah masuk Islam. Namun beliau murtad. Nah, murtad, dia sudah masuk Ibnu Khattal ini, sebelumnya dia Islam, kemudian murtad, kemudian dia membunuh pembantunya. Nah, sehingga setelah dia murtad, kemudian membunuh pembantunya, dia juga tidak sampai di situ. Tidak sampai hanya membunuh pembantunya, namun dia juga mencela Nabi SAW, mengejek Nabi SAW dan para sahabatnya, menghina Nabi dan para sahabatnya. Padahal awalnya dia adalah orang Muslim, namun dia keluar dari Islam. Setelah itu dia bunuh pembantunya yang Muslim. Kemudian setelah itu bahkan dia menghina Nabi dan para sahabatnya. Bahkan dia menyewa, ada 2 penyanyi khusus untuk menyanyi di hadapannya. Dia menyewa 2 orang penyanyi, kemudian khusus untuk menghina Nabi SAW, mencela Nabi SAW dan para sahabatnya. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, dimanapun kalian dapati, kalian menemui Ibnu Khattal ini, maka bunuh dia. Karena sudah terlalu kelewatan, sudah fatal perbuatannya, kelakuannya. Padahal dia awalnya adalah orang Muslim, kemudian keluar dari Islam, kemudian bunuh pembantunya, setelah itu mencela, menghina Nabi SAW dan para sahabatnya. Makanya Nabi mengatakan, uqtuluh, bunuhlah dia. Nah, dan ketika Nabi SAW memasuki Mekah, pada hari penaklukan Mekah, ketika itu Ibnu Khattal lagi berada di atas Ka'bah. Nah, karena dia mungkin ketakutan. Jadi Nabi mengatakan, uqtuluh, bunuhlah dia. Jadi dimanapun dia berada, dimanapun kalian dapati, bunuhlah Ibnu Khattal tersebut. Kemudian hadis berikutnya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala pada kitabnya ini, mengenai penjelasan helm perang Nabi SAW. Beliau meriwayatkan dari Isa bin Ahmad, kemudian dari Abdullah bin Wahab, kemudian dari Malik bin Anas, kemudian dari Ibnu Syihab, kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dakhala Makkah, memasuki Makkah, amal Fathi, pada tahun penaklukan Makkah, wa ala ra'sihi al-mighfar. Dia menggunakan di kepalanya ada helm perang. Qala, kemudian beliau berkata, falamma naza'ahu ja'ahu rajulun. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melepas helm perangnya, ada seseorang yang datang. Faqala lahu, ada seseorang yang datang. Yang datang ini sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat yang lain adalah Sa'id bin Hurais radhiyallahu anhu. Beliau Sa'id ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan kepada Nabi, Ibnu Khattal muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Ibnu Khattal itu bergelantungan di kain Ka'bah. Faqala uqtuluh. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bunuhlah dia, bunuhlah Ibnu Khattal itu. Karena kesalahan yang beliau lakukan, artinya karena atas dasar kelewatan yang sikapnya, perbuatan yang beliau lakukan setelah dia Islam, murtad. Selain murtad, dia juga membunuh pembantunya, kemudian mencela dan menghina
Nabi dan para sahabatnya. Atas dasar inilah Nabi mengatakan, uqtuluh, bunuhlah dia. Kemudian dalam riwayat yang lain, qala Ibnu Syihab wa balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yauma idzin muhriman. Jadi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang tidak lagi ihram, tidak lagi melakukan ihram. Artinya bukan lagi untuk umrah atau haji. Ini adalah beberapa riwayat yang dicantumkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Artinya tidak menutup kemungkinan mengenai penjelasan peralatan atau perlengkapan perang Nabi SAW mengenai pedangnya seperti apa, kemudian mengenai baju perangnya seperti apa, dan helmnya seperti apa. Artinya ada kemungkinan untuk lebih detail lagi, lebih rinci lagi penjelasan itu bisa saja kita telaah di kitab-kitab hadis yang lain seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sunan dan seterusnya. Nah, jadi Imam Tirmidzi rahimahullah taala cuma menyantumkan beberapa hadis saja di sini. Jadi kalau kita ingin lebih jelas lagi, lebih rinci lagi penjelasan mengenai perlengkapan perang Nabi SAW itu bisa kita lihat di beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh para ulama hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, dan Musnad Imam Ahmad, dan seterusnya. Jadi ini adalah penjelasan singkat mengenai perlengkapan perang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan bagaimana penjelasan tentang imamah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imamah yaitu yang biasa digunakan oleh orang Arab, kain untuk menutup kepala. Itu namanya imamah, dan seperti yang kita lihat yang ada di Indonesia, memang jarang sekali ada orang menggunakan imamah. Tapi biasanya para kiai atau para orang-orang tua dulu biasanya ada juga, tapi sekarang ini sangat jarang. Biasanya hanya orang Arab yang paling sering, dan ini adalah termasuk kebiasaan atau adat orang Arab. Jadi tidak termasuk sebuah ajaran dari konteks syariah. Jadi bukan termasuk kategori syariat. Artinya ini adalah hanya sebatas budaya orang Arab. Artinya bukan sesuatu kewajiban atas yang disunahkan untuk dilakukan. Oke, sekian saja yang bisa kami sampaikan pada pertemuan ini. Insyaallah kita lanjut lagi pertemuan kita mengenai syama'ilun Nabi SAW. Artinya hal-hal yang berkaitan dengan Nabi SAW, sehingga kita mengenal lebih jauh bagaimana sosok Nabi SAW, baik secara fisik maupun secara sifat Nabi SAW, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan Nabi SAW, termasuk peralatan perangnya tadi. Kita akhiri, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat.